Waalaikumsalam. Iya, ini siapa lah? Mona kak, Mona, Mona, Mona mana? Mona pacarnya Bang Kemal. Oh kamu, mau apa lagi kamu nelpon aku? Mau bilang aku pelakor lagi? Atau kamu mau nyuruh aku jauhin dia? Enggak, enggak akan aku jauhin, ngerti kamu? Enggak kak, dan aku sebelumnya minta maaf kali sama kakak ya, udah ngomong kasar. Tapi ini aku nggak tahu lagi sih kak harus ngomong sama siapa. Tunggu. Kok nangis? Kau kenapa? Eh, Boleh aku ke rumah kak? Ke rumah kakak maksudnya. Artinya ini udah malam yo. Jam 10 aku udahan. Ya udah nggak apa-apa sih kak. Yang penting kakak mau nerima aku datang ke rumah kakak. Gimana ya? Ya udah, datanglah. Aku tunggu ya, jangan lama-lama. Aku minta maaf ya kak atas semuanya. Ya udahlah, yang lalu tuh biar aja lah berlalu. Jadi, apa cerita kamu ini sebenarnya? Aku diputusi Kemal kak. Dia tinggalin aku tuh gitu aja. Setelah semua apa yang ada padaku itu habis. Mobilku udah digadaikan, tabunganku, perhiasan, emasku juga udah ludes semua kak, nggak bersisa. Loh, kok bisa? Akhirnya kok kalah juga kan? Dan pasti Bang Kemal tuh pasti akan balik lagi padaku. Ya dia kan nggak ada kerjanya kak. Aku selalu bantu dia. Dia minta ini, dia minta itu aku belikan. Apapun yang dipintanya pasti aku kasih. Terakhir dia katanya kan mau kerja untuk masa depan kami. Dia nggak malu dia omongin orang. Terus yang ada lowongan di perusahaan aku kerja itu ya cuma security kak, satpam. Aku tanya dia nggak apa-apa dia mau. Orang katanya juga ijazah SMA, mau nggak bisa milih kerja katanya. Cuman dia bilang sama aku, kau malu nggak kalau aku jadi satpam? Ya aku bilang aku nggak malu. Aku bilang gitu kak. Jadi aku urusin lah biar dianya itu bisa kerja kan di perusahaan aku dan diterima. Pas udah keterima itu dia bilangnya dia nggak bisa kalau kerja tuh diam aja di tempat. Dia suntuk kalau kerja kayak gitu. Padahal kan dia yang minta. Lalu terus dia bilang, udahlah, aku mau usaha aja. Gitu katanya. Ya, kalau nanti usahanya itu berkembang, katanya dia itu langsung mau nikahin aku. Itu janji dia kak sama aku. Jadi aku dan dia juga nggak mau usaha yang ini itu, dia mau usahanya yang besar gitu. Dan aku akhirnya kan kak, emasku ku jual, perhiasanku, tas sepatu yang brand itu ku jual semua, aku jual semua kak. Tabunganku juga udah ludes, bahkan kak mobil aku juga udah aku gadaikan kak. Setelah semua uang itu sama dia, tiba-tiba dia ngilang gitu aja entah kemana. Aku ke rumahnya, dia tuh selalu gak ada. Dan terakhir kali aku ke sana, ada orang masuk ke dalam rumahnya itu. Aku tanya dan dibilangnya itu bukan rumahnya. Aku pemilik rumahnya karena dia itu ngontrak. Itu pun dia bukan ngontrak rumah kak, dia ngontrak kamar rupanya di situ. Selama ini aku dibohongin kak. Hah? Kamu yang benar? Sumpah demi Allah kak, aku nggak bohong. Kakak tahu aku seharian ini sampai tengah malam itu aku cuma nungguin dia pulang di rumahnya karena aku mau ketemu dia. Ya itu ya, aku akhirnya tadi itu jumpa sama pemilik rumah. Makanya aku nggak tahu lagi kak mau kemana. Ya Allah, masa sampai segitunya? Apa memang benar? Terus kamu apa itu? Dia maksudnya itu kemana? Kamu udah putus? Gimana sih? Aku jadi beribet ini mau nanya-nanya. Aku telepon nggak pernah kak diangkatnya. Dan terakhir dia ngechat itu bilang hubungan berakhir dan putus tanpa penjelasan. Dia minta lupakan semuanya dan tegaskan bahwa segala apa yang dikasih ini dia itu nggak pernah minta dan nggak pernah maksa. Karena emang gitu sih. Nggak pernah minta, tapi membuat kita itu ya mau ngasih sama dia.
Terus satu lagi. Dan 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 aku juga udah dirusaknya, Kak. Kehormatanku sebagai wanita udah nggak ada lagi. Hah? Ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mona, kamu yang bener lah kalau ngomong. Aku memang good boy, not out. Tapi aku bukan berusaha wanita kayak mereka itu. Aku tahu kok batasanku sebagai lelaki itu sampai mana. Cuma ya itu, perempuan yang tak pernah jadi pacarku itu selalu fitnah aku. Kalau aku ini udah tidur lah sama mereka. Padahal itu nggak tahu mana. Ya Allah bang, sampai segitunya. Abang yang sabar ya bang. Dan maafin Ade ya. Ade ini berdengerin cerita orang. Ya udah nggak apa-apa. Adam udah biasa digituin. Saya, jujur dan pada abang ini hanya untuk cahaya seorang. Maafkan abang ya kalau udah buat adik kecewa. Jadi kita sambung lagi lah cinta kita ini yang udah pernah terputus. Tapi nggak bisa seperti dulu. Kita ada street ya. Ya ini kan lebih dekat kan dengan Farin. Ya kalau seandainya dia bisa masukin aku kerja. Begitu kerja sebulan. Abang langsung tuh putusin Farin dan ya bisa mabungkan sama Duk Cahaya buat nikahan kita. Macam mana ya? Tapi kalau abang jalan sama Karin atau Mona itu janganlah mesra-mesra kali. Awak jadi cemburu. Ya gimana, ntar malah mereka curiga kan. Tapi ya udah, abang yang nggak janji. Tapi abang berusaha lah, dia yang nggak cemburu ya. Bener loh, Kak. Demi Allah, Kak. Buat apa aku bohong tentang hal ini? Tapi Bang Kemal itu selalu loh difitnah sama perempuan katanya. Kata dia, Kak. Dia juga ngomong gitu sama aku, Kak. Dia itu sering difitnah. Dan dia akan jaga dirinya, jaga lahir batinnya hanya untukku. Tapi rayuannya itu setiap saat itu membawaku. Dan akhirnya aku juga naik keranjang bersamanya, Kak. Astagfirullah. Mona udahlah stop. Sekarang gini, kamu mau apa sebenarnya kemarin, ha? Aku mau tanya sama kakak, di mana Bang Kemal sekarang? Atau aku minta nomor yang bisa aku hubungin dia, Kak? Ya, aku nggak tahu sih dia di mana. Dan memang aku juga nggak pernah tahu kalau dia ngekos gitu. Memang itu juga beberapa hari ini nggak aktif loh. Dan kalau aktif, the driver nggak ngangkat. Aku harus kemana lagi ya, Kak? Gimana ya? Ya coba lah kamu telepon mantan-mantannya yang lain, kan siapa tahu ada berhubungan atau komunikasi. Semua mantannya yang aku kenal tuh, Kak, udah aku datengin, Kak, udah aku teleponin. Dan semuanya juga nggak tahu, Kak. Malah akhirnya kami nangis-nangis karena udah dibohongin Kemal. Aku kemarin juga ini sebenarnya, Kak, malu. Karena ini jalan terakhir aku berani-beraniin jumpa Kakak. Aku bener nggak tahu itu Kemal di mana dan nomor kontaknya yang lain aku nggak tahu. Ginilah Mona. Ini kan udah malam, nggak baik juga kan bagi perempuan malam-malam gini di luar. Bukannya aku ngusir nih ya. Ya aku juga berdoa semoga kamu segera ketemu sama Kemal dan kalau aku jumpa dia ntar aku langsung hubungin kamu. Kamu ada nomor aku kan? Iya, Kak, masih ada. Kak, terima kasih banyak. Aku pulang, Kak, dan aku pesenin sama kakak nih, janganlah berhubungan lagi dengan dia walau sebatas teman. Permisi, Kak. Iya, hati-hati ya.